Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal saya Pratika Ayuning Tias. Sebelum kita masuk ke diskusi, silahkan teman-teman cek di box deskripsi. Di situ saya sudah tuliskan dan saya sudah sertakan link beserta materi hari ini dan juga latihan untuk diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini adalah tentang latar belakang penelitian. Saya yakin teman-teman yang menonton video ini pasti sedang mempersiapkan diri untuk menulis penelitian, baik itu untuk tugas akhir, skripsi, maupun laporan PKL. Baik teman-teman, hari ini kita hanya akan membahas mengenai latar belakang penelitian saja. Jadi bukan mengenai hal yang lain, hanya mengenai latar belakang penelitian saja. Kita langsung mulai ya. Yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai sifat utama penelitian. Jadi sifat utama penelitian ini akan menggunakan teknik yang sistematis. Jadi tekniknya itu sistematis, tidak asal-asalan, dan teknik-teknik yang sudah baku itu harus kita gunakan teman-teman untuk penelitian kita yang memang sifatnya ilmiah ya. Dan yang kedua, kita harus mengumpulkan data secara objektif. Jadi data itu harus diambil secara objektif, bukan subjektif. Selanjutnya, dalam penelitian itu kita harus mengolah data secara prosedural, jelas, dan dapat dibuktikan secara empiris. Maka data itu kita harus dapatkan secara prosedural. Prosedural artinya adalah berurutan, sesuai prosedur. Tidak bisa kita ambil A dulu, lalu Z, nggak bisa. Jadi harus A, lalu B, lalu C untuk sampai ke Z, gitu ya. Lalu data itu juga harus jelas, data itu dapat dibuktikan secara empiris. Dan yang terakhir, sifat utama penelitian itu adalah mengandung penjelasan masalah, pelaksanaan, dan kesimpulan dalam bentuk yang logis. Di situ semua saya sudah tuliskan ya, ada di gambar semua dan teman-teman juga bisa download materinya. Silahkan cek di deskripsi. Jadi teman-teman, penelitian ini berangkat dari mana? Penelitian ini sebenarnya berangkat dari sebuah masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari jawaban dari masalah itu? Cara mencari jawaban dari masalah itu ya kita selesaikan dengan penelitian. Maka tiga hal ini mengenai penelitian, masalah, dan pencarian jawaban ini merupakan tiga hal yang tidak terpisahkan. Selalu ada masalah dan kita selalu mau cari jawabannya. Bagaimana cara mencari jawabannya? Dengan penelitian. Jadi hal itu selalu berkesinambungan. Selanjutnya teman-teman, masalah itu bisa jadi adalah masalah yang ada dalam profesi kita. Sebagai tenaga medis atau sebagai tenaga pengajar, kita memiliki masalah masing-masing. Misalnya kalau tenaga pengajar, bagaimana cara menyampaikan metode belajar yang efektif untuk siswa di kabupaten ini atau untuk siswa di SMA ini, itu mengenai profesi. Lalu ada juga masalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan masalah untuk kepentingan pembangunan. Jadi ada tiga hal yang bisa kita ambil untuk mendapatkan masalah. Apakah itu berangkat dari profesi kita, ataukah kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, atau untuk kepentingan pembangunan. Jadi kita tinggal pilih kita mau yang mana gitu ya. Selanjutnya, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan masalah penelitian. Jadi masalah itu sangat banyak, namun kita harus bisa atau kita harus dapat mempertimbangkan masalah seperti apa sih yang bisa diangkat ke dalam sebuah penelitian. Nah, masalah yang dapat diangkat dalam sebuah penelitian itu, yang pertama, masalah itu harus berguna. Maksudnya berguna untuk dipecahkan tentu saja. Jadi apakah masalah itu berguna dipecahkan atau tidak? Yang kedua, apakah teman-teman semua atau Anda semua memiliki kepandaian atau cukup pengetahuan untuk memecahkan masalah tersebut? Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut menarik? Yang keempat, apakah masalah tersebut baru? Yang kelima, apakah data yang Anda punya itu sudah cukup?
Dan yang keenam, seperti apa batasan masalah dalam penelitian yang sedang Anda kerjakan. Masalah itu berangkat dari kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kalau ada gap di situ, ada sebuah kesenjangan di situ, harapannya seperti apa, tapi ternyata kenyataannya seperti apa. Maka kalau ada kesenjangan itu, timbullah sebuah masalah. Nah, kalau timbul sebuah masalah, teman-teman lagi-lagi harus mempertimbangkan 6 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Pertanyaan itu harus selalu ditanyakan, apakah masalah itu berguna? Apakah masalah itu kita punya cukup pengetahuan untuk memecahkannya? Apakah masalah itu menarik? Apakah masalah itu baru? Apakah kita punya data yang cukup? Dan seperti apa batasan masalahnya? Itu adalah pertimbangan dalam menetapkan masalah penelitian. Maka ketika kita sudah memiliki masalahnya, kita akan bisa menjabarkan masalah tersebut dalam sebuah latar belakang. Nah, dari latar belakang ini teman-teman bisa lihat di gambar. Latar belakang ini teman-teman bisa ambil dari pengalaman teman-teman sendiri, dari opini teman-teman sendiri juga bisa, dari teori pastinya, dari kasus sebelumnya, dan dari undang-undang yang berlaku. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman ambil. Oke, latar belakang penelitian saya seperti apa ya? Misalnya kasus teman-teman semua adalah mengenai pajak tentang UMKM. Pajak tentang UMKM berarti pengalaman teman-teman semua seperti apa, silahkan ceritakan. Opini teman-teman mengenai pajak UMKM itu seperti apa, silahkan ceritakan juga. Teorinya seperti apa, ceritakan. Kasus sebelumnya atau kasus yang ada di tempat teman-teman mengenai UMKM yang membayar atau tidak membayar pajak seperti apa, silahkan ceritakan. Dan kemudian undang-undang tentang UMKM atau undang-undang perpajakan mengenai UMKM itu yang seperti apa, teman-teman bisa tuliskan di situ. Jadi latar belakang itu mengenai apa? Latar belakang itu mengenai hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Teman-teman juga bisa lihat ya di gambar. Maka di sini saya gambarkan dengan sebuah segitiga terbalik. Maksudnya segitiga terbalik itu adalah kita akan mulai dari hal yang sifatnya umum terlebih dahulu. Hal yang sifatnya umum ini, kalau tadi teman-teman simak, saya berbicara mengenai pajak tentang UMKM ya. Jadi kalau pajak tentang UMKM, UU atau peraturan yang ada seperti apa, undang-undangnya seperti apa, kita akan tulis itu di bagian awal. Kemudian selanjutnya ada teori. Undang-undang itu dibuat pasti ada teorinya. Nah, teori apa sih yang mendukung tentang pajak UMKM tersebut? Seperti apa teorinya? Kemudian kasus yang terjadi itu seperti apa? Lalu baru opini atau argumen teman-teman bisa dimasukkan di situ. Setelah itu semua, maka teman-teman akan mencapai maksud dan tujuan teman-teman untuk membuat penelitian mengenai pajak tentang UMKM tersebut. Nah, di sini saya coba contohkan dengan diagram yang sangat-sangat gampang ya. Jadi misalnya kita akan bahas mengenai pajak tentang UMKM, maka yang harus saya tuliskan dalam latar belakang adalah UU tentang pajak, kasus yang ada di Indonesia atau khususnya kasus yang ada di kabupaten atau di tempat teman-teman semua, dan opini teman-teman semua mengenai pajak tentang UMKM itu seperti apa. Nah, 3 hal ini sudah cukup sebenarnya teman-teman. Apabila mau ditambah dengan teori yang ada akan lebih baik, tapi kalau misalnya ini sudah cukup, itu yang akan menjadi latar belakang penulisan penelitian. Jadi ini yang bab satunya ini loh. Bab satunya ini dimana teman-teman bisa mengambil rumusan masalah dari latar belakang yang sudah teman-teman tuliskan. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di deskripsi, saya juga sudah sertakan materinya dan juga saya sudah sertakan latihannya seperti apa,
bagaimana caranya untuk bisa step by step membuat latar belakang penelitian. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, baik, sekian dulu diskusi kita hari ini. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa download semua materinya yang sudah saya tulis di deskripsi box. Sampai jumpa!